proses pembuatannya sih enggak ya. Cuma kalau setelah masuk rekaman segala macam itu karena kan yang terlibat bukan cuma kita aja, banyak pertimbangan Ina itu. Jadi ada ya udah deh kata-kata yang sarkasnya ditit gitu biar bisa promo lebih itu lebih biar lancar. Berarti soal sensornya tidak pihak lain ya sebenarnya kan? Tetap aja kalian pas launchingnya itu lagu kalian sudah tersensor dong. Yang tadinya full dari kalian tuh nggak ada, full dari kalian bertiga mah. Nggak ada. Sebenarnya sih kita nggak terlalu banyak masukin kata-kata yang rawan, yang bisa disensor gitu. Cuman pernah dan ternyata kena. Nggak banyak sih. Yang aku ingat sih 2 lagu, di satu lagunya ada yang satu tit, udah itu ada. Boleh disebut gak lagu apa yang kena? Not Public Property. Ya. Ya ada yang Not Public Property. Terus ada yang nggak disebutin yang lagu School Revolution ya. School Revolution. Dikatain. Ada kata yang enggak sih. Kebanyakan kita sering sih manggungnya di cut, cuman alasannya ya karena ricuh kayak gitu-gitu aja sih. Jadi ricu itu tes si penonton ricu atau ada pihak setempat yang minta gitu. ya yang minta udah segini aja gitu. Iya sih, kalau kita lebih kejadiannya banyaknya dulu lebih ke kalau misal ada gigs gitu sering berhadapan dengan oknum aparat setempat, terus belum lagi ormas. Terus selain itu juga kita kalau misal nge-gigs tuh banyak dapet apa ya, pernyataan yang seksis kayak gitu-gitu. Belum lagi beberapa muatan dalam lagu kita sering dianggap apa ya, padahal kita nggak radikal banget sih. Tapi lebih membela. Iya, si paling membela. Iya, tapi ya lebih banyaknya gitu sih, kayak misal di pertengahan konser dipotong gitu. Jadi di-cut gitu. Selesai. Di-cut. Udah ya, kalau abis ini nggak berhenti, dimatiin itu ya soundnya gitu, terus pernah lampunya langsung dimatiin, redup sepanggung. gitu sih. Kejadiannya sering apa enggak? Kali ya. Itu udah berapa kali? Udah lebih dari 2 kali sih. Sekali ya di Sumbawa. Di Bangkok sekali, di Garut sekali. Di Garut, itu yang paling sering tuh di Garut. Di Garut. Mungkin karena waktu itu kita juga belum punya nama, jadi ini siapa mungkin kayak gitu. Terus waktu di Sumbawa sekali. Jadi sampai keluar negeri juga masih begitu. Itu biasa pelakunya siapa? Biasanya kalau nggak ormas, oknum aparat biasanya. Jadi kalau kayak gitu mau nggak mau kita turun. Habis turun itu ribut dulu di bawah sebentar. Gitu sih. Biasanya siklusnya seperti itu. Naik lagi gitu. Enggak. Habis itu kita balik aja biasanya. Apa namanya? Kejadian kayak gitu seringnya ya. Iya. Banyak kan di daerah berarti ya, bukan di kota besar. Iya. Banyak. itu karena kalian perempuan atau karena mainin musik metal? Lebih ke karena mainnya musik berisik sih. Oh gitu. Iya, jadi dianggap mengganggu. Terus kan penonton kan kalau musik metal tuh suka Mosing biasa gitu kan. mosing gitu, Iya. bikin side conflict yang kayak gitu. Itu dianggapnya kayaknya ricuh. Dianggapnya ricuh kayak gitu. Padahal kan anak-anak metal kan kayak gitu ya. Jogetnya beda. Two step, Terus tema step dulu tuh. Itu tadi kan gangguan dari yang apa namanya yang gede-gede nih. Tapi kalau dari lingkaran kalian sendiri gimana? Pernah nggak sih ada kayak gangguan gitu dari orang terdekat gitu, misalnya dari keluarga, dari teman, dari guru gitu, yang membatasi kalian dalam berkesenian? kalau dari keluarga iya. Tapi itu dulu sih. Terus dari sekolah, itu zaman sekolah, dari mulai kebentuk sampai kita lulus sekolahnya semua sama, membatasi. Iya. Makanya ada lagu School Revolution. Iya. Itu kenang-kenangan sekolah sih. Aku masih itu sih, kecemasan aku mah takut band aku teh nggak naik terus ya. Jadi aku mikirin gimana caranya tuh tetap
temponya tuh tetap gitu. Mau jadi ke tempo. Ada musiknya beda ya. Iya, jadi aku tuh mikirin, aduh takut misalnya tahun depan band aku teh turun harganya atau apa gitu. Sepi lagi deh. Realistis. Ya udah kamu. Kalau aku sih karena apa ya, ngebangun POB ini bareng, jadi aku lebih ke ada kecemasan kehilangan satu sama lain gitu. Enggak, ini serius. Enggak, ini serius. Jadi kayak karena yang kita kan dibully, diperlakukan dengan buruk oleh orang-orang tuh dari awal kebentuk itu, banyak banget pengalaman yang kita dapat dan banyak kan nggak enak, dan aku takut salah satu dari kita untuk milih ya udah deh capek gitu, kayaknya ini salah deh makanya begini terus, nah takutnya kayak gitu. Tapi pernah ada yang begitu nggak? Pernah. Kenapa aku kecemas begitu? Karena sering terjadi gitu. Ya misal di rumah tiba-tiba salah satu nangis gitu. Udah nggak mau gini terus, saya capek gitu. Nah, aku sering bingung kayak gimana ya ngeyakininya gitu. Karena memang terlalu banyak hal gak enak terjadi. Jadi sampai bingung ngeyakininya, tapi akhirnya ya ternyata yakin sendiri. Berdiri lagi. Orang gak punya teman lagi aku. Senyum pas Persya cerita soal ini. Iya, soalnya emang pelakunya aku sama Windy. Kamu. Jadi gitu sering gitu lah. Kalau udah capek ngebes, udah aku capek, aku mau. Ini kayak meme Spider-Man yang begini. Gitu. Dia itu mah. Iya. Emang biasanya banyak gangguan gitu, banyak hal yang gak enak. Itu terkait gak sih sama proses berkarya kalian gitu? Iya, sangat mengganggu. Mulai dari misal kita kan kayak hampir setiap hari dapat DM apa ya, yang istilahnya melecehkan lah gitu, dan itu kadang-kadang ada di satu titik kita capek menghadapi itu. Dan salah satu dari kita kan nggak setiap hari apa ya, waras gitu pikirannya. Iya. Jadi ada yang kadang-kadang lagi memang down, terus dapat komen seperti itu atau DM seperti itu, jadinya malah makin turun gitu. Itu banyak terjadi dari media sosial ya. Iya, itu terjadinya banyaknya terutama di Instagram sih, Instagram, Facebook. Banyakannya dari luar scene metal sih, Ada beberapa dari metal juga, tapi dua aja dari scene metal. Dan apa ya, banyakannya tuh justru bukan anak seumur kita. Jadi sebenarnya kan yang ditakutkan itu karena sekarang nggak aman. Jadi kita ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin agak nyempil satu pihak sedikit, itu bisa dilaporkan gitu, kayak gitu kan. Itu sebenarnya udah jadi warning bahwa kita belum sepenuhnya aman. Cuma pengen lebih itu sih, lebih bebas. Iya, lebih bebasnya gimana? Lebih bebas, jadi aku nggak takut di apa. Di apa? Ya udah omongin. Di sensor. Gak takut buat sensor lagi, jadi aku tuh bebas main musik dimanapun juga. Emang lirik banyak dari kamu atau bertiga sama aja? Sebenarnya aku cuma nyaring sih. Jadi biasanya lirik itu hasil obrolan bertiga. Sebenarnya mereka berdua bisa bikin lirik, tapi memang sarkas aja liriknya. Ya kalau bisa Siti yang bikin tuh pasti disensor semua. Udah pasti tuh cuma duktak gitu doang isinya pasti. Karena itu sesuai isi hati aku gitu. Jujur Oh, ya. oh iya. Gak bisa merangkai kata-kata kayak kamu gitu. Itu bukan merangkai, itu disaring namanya. Soal sensor nggak tuh? Aku gak bakal lulus sensor kan. Ya sih, paling kita kalau misalnya datang nih ke sebuah acara, terus kadang ada acara yang nggak lewat belakang gitu kan, ada yang naik panggung tuh lewat samping depan yang ada penontonnya gitu, paling suka kayak di apa ya namanya, Ikat call ya, ya. kayak gitu. Itu neng kayak gitu deh. Mudah-mudahan jangan ada yang kayak gitu lagi. Kita sih
berharapnya koalisi seni itu bisa jadi wadah yang aman untuk para seniman, terutama musisi. Jadi karena selama ini kan kita menghadapi persekusi, diskriminasi dan sebagainya tuh kita selalu ngerasa sendiri. Nah, dengan adanya koalisi seni ini, apalagi ada tadi ada pengaduan, ya bisa mengadu dan segala macam, itu kita jadi punya yang punya backing. Iya, kalau kita tuh jadi kita berkeyakinan lagi kalau wah kita nggak sendiri gitu, bahwa kita punya teman-teman yang lain yang bakal saling support dan lindungin kita juga.